Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Barusan sudah digelar pertandingan antara Swansea City berhadapan dengan Oxford United, yang harusnya ini menjadi laga derby Indonesia karena di Swansea kan ada Nathan, di Oxford ada Romani sama Marcelino, tapi Nathan lagi-lagi nggak masuk DSP ya, dan Romani menjadi starter, Marcelino ada di daftar bangku cadangan gitu ya. Jadi ini suatu yang luar biasa, dimana pertandingan pun kan kedua tim juga sudah tidak mengejar apa-apa di liga ya, jadi kedua tim juga kelihatan mainnya udah YOLO, saling menyerang gitu ya, saling menyerang. Romani juga mainnya bagus ya, eksplosif, mau bergerak kanan kiri karena dia juga dipasangkan sebagai striker ya, dimana Harris yang biasanya jadi striker utamanya itu dicadangkan. Permainan berlangsung dengan tempo yang sedang saja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga, dan akhirnya Swansea mendapatkan gol namun langsung dibalas ya oleh pemain nomor 22, itu siapa namanya? Gue lupa ya namanya. 1-1. Kemudian Swansea menciptakan gol lagi 2-1 dan dibalas lagi 2-2. Ini pertandingannya seru ya, lumayan ya. Kemudian ada satu sejarah yang tercipta di pertandingan kali ini, di mana di babak kedua di menit 77 tepatnya, Marcelino Ferdinand akhirnya debut di Liga Championship bersama Oxford United, menggantikan partnernya juga di Indonesia, Ole Romani, di mana Marcelino Ferdinand mencatatkan sejarah sebagai pemain kelahiran Indonesia pertama yang merumput di EFL Championship ya, sebagai pemain kelahiran Indonesia pertama yang bermain di EFL Championship, sejarah buat Indonesia sendiri ya. Kemudian Marcelino juga mencatatkan beberapa sentuhan ya, kalau gue hitung 6-7 sentuhan ya selama total, kan tambahan waktu itu 5 menit ya, berarti 13 tambah 5 18 menit. Marcelino diberikan jam main 18 menit, dan ini merupakan jam main yang lumayan cukup banyak ya. Marcelino sendiri sebenarnya sudah mencatatkan debut, tapi di FA Cup waktu itu setelah kalah 3-1 ya lawan siapa waktu itu, Exeter City ya, lawan Exeter City. Marcelino mencatatkan debut, di mana saat itu Oxford kalah 3-1 ya. Marcelino masuk di menit 87 kalau nggak salah ya, waktu itu bermainnya hanya berapa menit saja dan mencatatkan satu kartu kuning ya, satu kartu kuning. Namun sekarang dia bermainnya juga lebih wise, bermainnya jauh lebih baik ya, kelihatan udah nggak demam panggung karena dia juga udah pernah debut, dimana mainnya simple, kemudian dia juga nggak terlalu banyak gocek-gocek, passing simple gitu ya, dan kelihatan Marcelino sudah lumayan matang ya, sudah lumayan matang di umurnya yang masih 20 tahun ini dia 21 tahun. Dan gue rasa kalau Marcelino dimatangkan lagi 1 tahun lagi ya, gue rasa Marcelino masih butuh waktu lah 1 tahun lagi di akademinya Oxford. Gue rasa di umur 22 nanti di 2026 ya, di musim 2026-2027, Marcelino bisa sih menembus tempat utama di Oxford ya, menyusul Romani kan sudah mendapatkan tempat utama di Oxford ya. Nah, kita tunggu aja Marcelino nih, karena mau gimana pun tadi juga selama 18 menit kelihatan Marcelino masih kebingungan ya, posisinya di mana. Dia kan, kalau kalian lihat tadi Marcelino bermain itu jelajah areanya besar sekali. Marcelino lari ke depan, lari ke belakang, lari ke kiri, lari ke kanan. Jadi secara pergerakan masih terlalu banyak lari-lari gitu ya, jadi belum terlalu wise. Tapi it's okay, untuk pemain muda ini bener-bener luar biasa pengalamannya ya, 18 menit lagi kan, itu kan lumayan sekali gitu ya. Dia masih 20 tahun, masih panjang sekali perjalanannya. Dimatangkan lagi setahun, nanti di umur 22 dia bisa mengambil satu tempat di Oxford, atau bahkan bukan cuma di Oxford, dia bisa aja pindah ke tim lain yang selevel sama Oxford,
dan menjadi pilihan utama. Gue yakin Marcelino ini akan jadi sih, karena secara bakat this guy ini besar sekali, dan kelihatan tadi pun passingnya juga benar gitu ya, nggak demam panggung, passingnya benar, kemudian visi mainnya juga benar. Sisanya adalah tinggal mematangkan decision making kecil aja, yang nanti juga decision making itu akan berguna juga untuk timnas Indonesia. Jadi ya sekali lagi gue salut juga sama Pak Erick Thohir ya, yang benar-benar bisa menggunakan powernya untuk bisa mendatangkan Marcelino, mendatangkan Romani gitu ya, ke dimatangkan di klubnya, terutama untuk Marcelino ya, karena Romani mah sudah matang, terutama untuk Marcelino sendiri. Untuk Marcelino ini adalah level yang sangat baik untuk perkembangan, terutama visi main dan decision making, karena di level setinggi ini championship itu kan nomor 11 di Eropa guys. Setahu gue ya, nomor 11 di Eropa. Jadi dengan level liga yang setinggi ini harusnya Marcelino bisa matang lebih cepat ya. Makanya sebenarnya gue harapkan juga ya, pemain-pemain yang masih terjebak di Liga 1 dalam tanda kutip, yang sudah punya kualitas kayak Yakob menurut gue udah punya kualitas untuk Amrabat, Rizky Ridho dan Yakob. Gue rasa dua pemain ini ya harus merasakan level yang sedang dialami oleh Marcelino, level Liga Championship, dimana di level inilah kekuatan mereka benar-benar akan diuji. Terutama untuk Rizky Ridho ya. Rizky Ridho ini masih 23 tahun, masih sangat panjang, jadi sayang kalau tidak dimatangkan. Nah kalau Yakob udah senior ya, Yakob jadi ya kalau bisa obrol, kalau enggak ya udah gitu ya, ibaratnya potensinya memang sudah tidak akan naik terlalu jauh. Kalau Rizky Ridho kan masih jauh, masih 23 tahun, jadi gue harapkan Rizky Ridho juga merasakan apa yang dirasakan oleh Marcelino sekarang. Marcelino juga lihat berkembangnya cepat gitu ya di level klub yang setinggi ini. Gue harapkan Rizky Ridho minimal nggak usah ke AFL juga nggak apa-apa, ke Liga Belgia dengan Ragnar, atau nggak usah Liga 1-nya Belgia, Liga 2-nya Belgia juga nggak apa-apa, selevel sama Joe Pelupesi. Tapi ya kalau bisa Liga 1 Belgia ya supaya levelnya lebih tinggi. Itu bisa loh Rizky Ridho itu. Jadi kelihatan ya pemain-pemain yang seperti Marcelino atau Ole Romani yang bermain di level setinggi ini itu nanti ke timnasnya juga akan enak ya, akan ringan gitu, akan ringan. Sementara pemain-pemain yang jarang bermain, bahkan terlempar kayak Nathan, Strike gitu ya, ini kayaknya udah akan sulit, akan semakin mundur di timnas Indonesia. Jadi Marcelino, Romani, kemudian ya pemain-pemain di Eredivisie itu bisa naik ya, terus stay di timnas. Sementara pemain-pemain yang terbuang dari klubnya, Strike, Nathan gitu ya, ini sih susah banget sih ya, bakal susah banget sih untuk sustain di timnas gitu ya. Jadi selamat buat Marcelino, sekali lagi ini sejarah untuk dia pribadi, dan juga ini juga sejarah untuk pemain kelahiran Indonesia, dimana dia adalah pemain kelahiran Indonesia pertama yang mencicipi liga ini. Dan mudah-mudahan kedepannya Marcelino bisa starter di liga yang lebih tinggi dari ini, minimal bisa ke Eredivisie juga nyusul teman-temannya gitu ya, ke Eredivisie, atau bisa juga bahkan tembus ke Liga Jerman, karena di Liga Jerman juga sangat open untuk pemain-pemain Asia. Susah lah kalau Liga Inggris. Kalau Liga Inggris itu bener-bener ketat, harus ranking FIFA lah, harus apalah, work permitnya juga susah gitu ya. Jadi ke yang gampang-gampang aja gitu. Ke Liga Belanda, Liga Jerman itu kan mudah untuk pemain-pemain paspor Indonesia ya. Oke, good luck untuk karir Marcelino Ferdinand ya. Semoga perkembangan karirnya juga cepat ya, sehingga tidak perlu berlama-lama ada di level youth, bisa tembus menjadi salah satu pemain penting di level senior. Oke, Marceng, gue selalu berdoa untuk lo.